adalah salah satu pernikahan yang viral di seluruh media sosial. Bahkan saking viralnya pernikahan ini, justru netizen Indonesia tertuju dan terfokus pada sang pengantin pria tersebut. Banyak yang mengatakan di dalam kolom komentar mengatakan seperti ini, apakah sang pengantin pria tersebut sudah cukup usia pada saat melaksanakan pernikahan, dan juga berbagai macam komentar yang tertuju pada sang pengantin pria yang mengatakan bahwasanya apakah ini yang disebut sebagai pernikahan dini? Dan banyak sekali beragam komentar-komentar yang tertuju pada pernikahan mereka, khususnya sang pengantin pria tersebut. Seperti apakah sebenarnya cerita kebahagiaannya, dan di sini aku akan mencoba untuk membantu menceritakannya supaya kita tidak gagal paham. Jangan kemana-mana, dengarkan ceritanya. Halo, selamat datang di studioku hari ini. Hari ini aku akan menceritakan yang menjadi viral di seluruh media sosial. Pernikahan ini dilaksanakan oleh suku Batak Toba. Bahkan saking viralnya pernikahan tersebut, justru netizen Indonesia tertuju pada sang pengantin pria yang mengatakan apakah benar sang pengantin pria ini sudah cukup umur dalam melaksanakan pernikahan tersebut, dan juga beragam kolom komentar yang tertuju pada sang pengantin pria tersebut. Dan di sini sebelum saya menceritakan kronologi atau cerita kebahagiaan mereka lebih lanjut, aku akan menceritakan secara singkat biografi sang pengantin baru yang baru saja melaksanakan pernikahan mereka. Sang pengantin pria bernama Deo Putra Yuniarto, dan juga sang pengantin wanita bernama Marta Dina Burugurning. Mereka baru saja melaksanakan pernikahan mereka pada tanggal 16 Agustus tahun 2025 di salah satu tempat pemberkatan mereka, yaitu di salah satu gereja Huria Kristen Batak Protestan atau yang biasa disebut sebagai gereja HKBP, yaitu HKBP Getsemani di Bekasi. Dan ini adalah lokasi dan juga hari kebahagiaan mereka, yaitu sepasang pengantin Deo Putra Yuniarto dan juga Marta Dina Burugurning. Dan di sini satu hal yang perlu kalian ketahui juga, pada dasarnya sang pengantin pria tersebut sudah terlahir bukan berasal dari suku Batak Toba, melainkan dari suku Jawa. Deo Putra Yuniarto ini terlahir dari suku Jawa yang berada di Pati, Jawa Tengah, dan juga sang pengantin wanita yang berasal dari Ajibata, Provinsi Sumatera Utara. Dan maka dari itu Deo Putra Yuniarto, yaitu sang pengantin pria tersebut, memilih untuk menikahi sang Boruni Raja tersebut. Maka secara otomatis sang pengantin pria tersebut akan mendapatkan marga secara adat istiadat. Dan di sini sama-sama kita ketahui usia dari sang pengantin pria, yaitu Deo Putra Yuniarto ini berusia 28 tahun. Maka dari itu pada saat mereka melaksanakan atau sebelum melaksanakan pernikahan mereka, Deo Putra Yuniarto ini diberikan marga, yaitu marga Sirait. Maka lengkaplah nama sang pengantin pria tersebut untuk selama-lamanya sebagai Deo Putra Yuniarto Sirait. Dan ini adalah biografi singkat dari kebahagiaan mereka, yaitu sang pengantin baru yang mereka baru saja melaksanakan hari pernikahan mereka di tanggal 18 Agustus tahun 2025. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi kebahagiaan mereka lewat dari beberapa video rekaman yang viral di seluruh media sosial. Dan sama-sama kita perhatikan, ini adalah salah satu acara tunangan, dalam bahasa Batak disebut sebagai acara martupol. Dan di sini martupol ini kelihatan sepasang pengantin baru ini akan menetapkan hari dan tanggal pernikahan mereka, dan juga terlihat jelas di sini berdasarkan dari rekaman video tersebut, sang pria dan sang wanita bergantian memasangkan cincin pernikahan mereka sebagai lambang ikatan cinta yang mereka sudah rawat selama mungkin, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan yang berikutnya adalah pada saat acara martupol atau tunangan, dan di sini terlihat jelas sang pengantin pria ini dibopong dan diikat menggunakan kain ulos Batak. Dan di sini secara pribadi saya tidak mengerti ini adat apa, tapi saya percaya ini bagian dari adat istiadat suku Batak Toba ketika seseorang yang bukan berasal dari suku Batak Toba masuk
dan ikut dan menerima marga yang mereka sudah persiapkan. Dan di sini saya tidak mengerti ya, adat istiadat apa yang mereka lakukan tersebut. Dan yang berikutnya, setelah sesi martupol itu selesai, mari kita sama-sama kita perhatikan. Dan di sini terlihat jelas orang tua dari sang pengantin tersebut membawa beras dan menaburkannya di atas kepala. Dalam adat istiadat suku Batak Toba ini disebut sebagai boras sipir netondi. Biasanya ritual atau tradisi adat istiadat suku Batak Toba ini terjadi pada saat mereka sedang melakukan acara adat istiadat suku Batak Toba dalam hal pernikahan. Dan beras ini akan ditaburkan di atas kepala. Seperti video yang kita lihat di layar ini adalah boras sipir nitondi. Dan juga setelah melaksanakan acara tunangan atau martupol dan juga melaksanakan adat yaitu boras sipir netondi, akhirnya sang pengantin baru memasuki acara yaitu gedung di mana tempat akan dilaksanakan acara adat istiadat suku Batak Toba. Dan terlihat jelas di sini sang pengantin sudah memasuki gedung wisma, kira-kira seperti itu ya. Dan akhirnya mereka tepat berada di ujung sesi acara, di mana sang pengantin, di sini terlihat jelas di layar ini, di mana sang pengantin akan membawakan lagu sebagai ungkapan lagu atas dasar kebahagiaan mereka. Oke, tapi sebelum itu saya mau rewind sedikit ke belakang. Dan sebelum mereka bernyanyi ini, mereka sudah diberikan ulos. Ulos ini bukan sembarang ulos karena diberikan oleh pihak keluarga. Ini disebut sebagai ulos mandarhela. Ulos mandarhela ini biasanya terjadi pada saat sesi pernikahan, yaitu yang dilakukan oleh suku Batak Toba. Dan langsung saja kita masuk ke acara persembahan lagu yang mereka sudah nyanyikan dan sudah persiapkan di acara adat istiadat suku Batak Toba. Dan ini adalah hari kebahagiaan mereka. Oke, dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah sesuai dari kolom komentar yang tertuju pada sang pengantin pria, apakah pria tersebut sudah cukup umur? Ya, sudah cukup umur, usianya 28 tahun. Dan juga dia bukan anak-anak karena memang postur dan perawakan tubuhnya memang seperti itu. Namun secara usia dia sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Dan jadi sudah selesai dan tidak ada komentar-komentar liar yang seakan-akan mempertanyakan dan sangat kepo sekali dengan sang pengantin pria tersebut. Akhirnya saya sudah membalasnya dengan cara membantu memberitakan cerita supaya kita supaya kita bisa paham dan tidak gagal paham. Dan ini adalah kebahagiaan mereka bernyanyi sebagaimana mesti yang biasa dilaksanakan oleh suku Batak Toba. Dan sebagai penutup video ini, kita jumpa di next video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa di next video selanjutnya. Thank you.